Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Alhamdulillah kabar saya juga baik. Oke, di video kita yang ketujuh ini kita akan melanjutkan lagi ya terkait dengan aliran-aliran pendidikan. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas, kita sudah belajar bersama dua aliran pendidikan. Apa saja itu? Nativisme dan empirisme ya. Nativisme itu adalah aliran ya yang memandang bahwasanya manusia itu sudah dibekali bakat dari lahir. Maka pengalaman atau pendidikan itu tidak begitu berpengaruh gitu ya. Nah, ini sebaliknya ada aliran apa namanya empirisme ya. Apa empirisme itu? Kebalikannya, bahwasanya eh, apa namanya, seseorang itu seperti kertas kosong ya, seperti kertas kosong, sehingga dia butuh dibentuk, ditempa, yaitu melalui apa? Melalui lingkungan dan juga melalui pendidikan dan juga pengalaman tentunya ya. Itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada aliran yang selanjutnya. Oke, saya share screen dulu. Oke, baik ya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada aliran konvergensi dan juga aliran progresivisme. Nah, kalau aliran konvergensi ini alirannya aliran tengah-tengah, teman-teman. Ya, aliran tengah-tengah. Jadi dia memadukan antara aliran nativisme dan juga empirisme gitu. Artinya bagaimana? Jadi konvergensi ini apa namanya, merujuk pada gagasan bahwa berbagai aliran atau pendekatan yang berbeda dapat saling melengkapi atau bergabung untuk menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap atau komprehensif tentang suatu fenomena. Jadi dalam konteks teori pengetahuan atau pendidikan, konvergensi menyarankan bahwa pandangan yang berbeda, baik nativisme maupun empirisme, dapat bekerja bersama untuk menjelaskan proses pembelajaran dan perkembangan manusia. Jadi gabungan nih. Selain apa namanya, manusia itu punya bawaan dari lahir, ya, manusia juga dapat dibentuk oleh pengalaman, oleh lingkungan, oleh pendidikan. Ya, begitu teman-teman ya. Oke. Nah, pemikiran utama dalam pandangan ini sering dipandang sebagai penggabungan atau integrasi dua atau lebih teori yang tampaknya bertentangan ya. Ya, seperti nativisme dan empirisme ini kan tampak bertentangan begitu ya. Itu. Sebagai contoh, beberapa psikolog kontemporer mengusulkan model yang menggabungkan faktor bawaan ya dari nativisme dengan pengalaman dari empirisme, sehingga pembelajaran dan perkembangan kognitif manusia dilihat sebagai hasil interaksi antara faktor genetik dan pengalaman gitu ya. Jadi dua-duanya digabungkan gitu teman-teman ya. Oke. Nah, kalau kita lihat teman-teman, aliran yang pertama nativisme ini aliran awal ya, awal. Kemudian berkembang lagi pemikiran manusia ya, apakah benar dibuktikan gitu ya. Ya orang-orang zaman terdahulu tuh begitu, mereka sibuk mengotak-ngatik teori gitu ya. Teori ini sudah benar atau ada yang perlu disesuaikan begitu ya. Maka lahirlah empirisme. Nah, selanjutnya juga sama di otak-atik, otak-atik. Oh,
Enggak loh, ternyata itu selain bawaan dari lahir juga bisa dari pengalaman loh. Nah, gitu. Makanya kita buat aliran lagi nih. Apa alirannya? Aliran konvergensi. Nah, tokohnya siapa sih? Ini yang mencetuskan gitu ya, yang berjasa mencetuskan aliran konvergensi ini. Nah, namanya Pak William Stern. Oke, gitu. Oke, nah lalu bagaimana dan apa implikasinya dalam psikologi dan pendidikan, teman-teman? Dalam pendidikan, konvergensi mendorong penggunaan berbagai pendekatan untuk mengakomodasi beragam gaya belajar siswa. Gitu. Misalnya seorang pendidik mungkin menggunakan kombinasi instruksi langsung yang berbasis teori nativis dengan pembelajaran berbasis pengalaman untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik. Gitu. Jadi bisa kok, bisa ini. Ya, dua-duanya digabungkan gitu dalam sebuah pembelajaran bisa. Maka ketika kita mengajar, teman-teman, ketika kita mengajar itu kita tidak tidak bisa atau kita boleh ya menggunakan dua metode sekaligus, dua atau tiga metode boleh, silahkan. Itu dalam penugasan juga boleh, gitu ya. Itu teman-teman ya, konvergensi. Nah, selanjutnya nih yang terakhir ya, aliran progresivisme. Jadi aliran ini dikembangkan oleh John Dewey ya, John Dewey. Ya, Dewi ya. Nggak bareng-bareng dia, tapi Dewi ya, Dewian. Oke. Yang menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak dan relevan dengan kebutuhan serta minat mereka. Loh, nih berkembang lagi. Wah, masa masa hanya sebatas itu sih teorinya itu. Terus dipikar, pikir, teliti lagi gitu kan. Akhirnya muncul aliran progresivisme. Jadi student centered, tidak apa namanya teacher centered lagi gitu. Dan harus relevan dengan kebutuhan serta minat mereka gitu ya. Nah, terus kemudian berkembang lagi sampai sekarang akhirnya kurikulum itu dicetuskan OBE teman-teman semuanya yang itu berbasis outcome ya. Outcome-nya seperti apa? Outcome-nya seperti ini, seperti itu, ya. Nah, nanti dari situ outcome itu dibentuk berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan pasar. Pasar seperti ini, perkembangan zaman seperti ini. Maka butuh yang namanya apa namanya? Tadi eh, penjurusan ya, outcome gitu ya. Outcome-nya seperti apa gitu, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu nanti siswa kita berikan peminatan. Oh, saya minatnya di bidang ini, saya minatnya di bidang itu. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, implikasi dalam psikologi dan pendidikan aliran progresivisme ini, jadi dalam praktek pendidikan aliran ini menekankan pengajaran yang lebih fleksibel, teman-teman. Jadi kalau yang di atas tadi fleksibel ya, tidak kaku. Yang ini lebih fleksibel lagi. Yang aliran konvergensi tadi kan sudah mulai melunak gitu kan. Oh boleh kok digabungkan, nggak harus seperti itu, seperti ini gitu. Boleh kok, ini dua-duanya digabung atau tiga boleh gitu kan. Nah ini progresivisme ini dia lebih fleksibel lagi teman-teman. Karena kenapa? Karena dia relevan dengan kebutuhan peserta didik gitu. Ya, jadi menekankan pengajaran yang lebih fleksibel, yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang aktif. Jadi seringkali melalui diskusi, eksperimen, dan proyek-proyek yang mendorong kreativitas. Gitu. Jadi kurikulum pada aliran ini harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu siswa, dengan tujuan untuk membentuk siswa yang mampu beradaptasi
dengan perubahan sosial dan teknologi. Nah, ini teman-teman. Jadi kurikulum kita yang terbaru ini juga eh, banyak ya, banyak yang dilandaskan pada aliran progresivisme ini teman-teman semua. Oke. Nah, ini pandangan dari beberapa pakar teman-teman. Ini Pak Lasulo dalam pengantar pendidikan tahun 2005 ini. Jadi aliran pendidikan dibahas di situ, diulas dengan menekankan pentingnya memahami hakikat manusia dalam proses pendidikan ya. Hakikat manusia seperti apa sudah kita jelaskan semua gitu ya. Dan selanjutnya Pak Din ini juga dalam bukunya menyoroti pentingnya landasan filosofis dalam pendidikan. Oke. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Pemahaman tentang berbagai aliran tadi yang sudah saya sebutkan, kita jelaskan, kita pelajari bersama-sama. Pada video ketujuh dan juga kemarin di video yang keenam, ya, ini harapannya memberikan wawasan kepada kita semua, kepada para pendidik, kepada para pemangku kebijakan dalam merancang proses pendidikan yang lebih efektif. Itu. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, teman-teman, ya, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan pemikiran kritis peserta didik. Nah, pertanyaan formatif, silahkan nanti kalian bisa jawab ini dalam kolom komentar ya. Silahkan. Yang pertama, apa perbedaan utama antara aliran nativisme dan empirisme? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa aliran konvergensi dianggap sebagai gabungan dari nativisme dan empirisme? Ya, yang ketiga, bagaimana pendekatan progresivisme dalam praktik pendidikan saat ini? Dan yang terakhir, menurut Anda, aliran pendidikan mana yang paling relevan dengan sistem pendidikan modern? Oke, silakan kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Nah, ini refleksi untuk kita semua, teman-teman. Setelah kita mempelajari berbagai aliran pendidikan, bagaimana pemahaman ini dapat membantu Anda dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif? Aliran mana yang paling sesuai dengan pengalaman belajar Anda selama ini? Coba kita renungkan bersama-sama. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya rasa sudah cukup untuk video kita yang ketujuh ini. Insya Allah kita akan sambung dengan video-video kita selanjutnya tentang pengantar pendidikan. Oke, that's all from me. Thank you very much. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.